Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip farmakologi mata. Pendahuluan dan signifikasi. Mata adalah organ khusus dengan berbagai patologi serius yang mempengaruhi jutaan orang. Penyakit posterior segmen meliputi glukoma, AMD, diabetik retinopati, dan retinitis pigmentosa. Glukoma 60,50 juta penderita pada tahun 2010 dan diproyeksikan sampai 111,8 juta di tahun 2040. AMD 10 juta dan diproyeksikan juga sampai 288 juta di 2040. Diabetik retinopati dan retinitis pigmentosa, beban global terus meningkat. Farmakologi mata yang efektif menjadi kunci dalam mengatasi krisis kesehatan penglihatan global ini. Selanjutnya kita membahas anatomi mata dari segmen anterior dan posterior. Anterior segmen yaitu kornea, konjungtiva, iris, dan lensa. Posterior segmen terdiri dari vitreous humor, retina, koroid, dan saraf optik. Kedua segmen memiliki karakteristik berbeda yang mempengaruhi distribusi obat. Rute pemberian obat topikal atau eye drops itu mudah diaplikasikan, cocok untuk segmen anterior. Tetapi obat sistemik, obat tablet atau injeksi, menjangkau segmen posterior melalui sirkulasi darah, namun bioavailabilitas terbatas oleh blood-retinal barrier. Selanjutnya barir pada anterior segmen. Tear film turnover merupakan pembatas utama bioavailabilitas obat mata. Volume air mata normal 7-10 mikroliter, sedangkan 1 tetes obat mata 30-50 mikroliter. Turnover air mata normal sekitar 16% per menit dan dapat meningkat hingga 80% per menit saat terjadi iritasi. Sehingga waktu paruh half-life obat di permukaan mata hanya sekitar 4 menit. Struktur kornea terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan epitel, dia hidrofobik, penghalang utama bagi obat hidrofilik. Selanjutnya lapisan stroma, dia hidrofilik, menyusun sekitar 90% ketebalan kornea dan menghambat obat lipofilik. Terakhir endotel, dia hidrofobik, lapisan paling dalam dengan hambatan lebih kecil dibanding epitel. Permeabilitas kornea dipengaruhi oleh koefisien partisi obat. Dengan hubungan berbentuk parabola, obat dengan lipofilisitas sedang memiliki penetrasi kornea yang paling optimal. Selanjutnya strategi bioavailabilitas. Strategi yang pertama, ocular insert. Fungsinya melepaskan obat secara perlahan sehingga efek lebih lama. Contohnya Ocusert melepaskan 40 mikrogram per jam. Yang kedua ada emulsion dan microemulsion. Fungsinya meningkatkan kelarutan dan penyerapan obat yang poorly soluble atau sukar larut. Cocok untuk obat yang sulit larut. Selanjutnya yang ketiga ada cyclodextrin, meningkatkan kelarutan, stabilitas, dan penetrasi obat. Contohnya latanoprost. Selanjutnya mukoadesif polimer, memperpanjang waktu kontak obat dengan permukaan mata sehingga absorpsi meningkat. Contohnya polikarbopil dan hyaluronic acid. Yang terakhir atau yang kelima ada lontophoresis. Fungsinya menggunakan arus listrik lemah untuk meningkatkan penetrasi obat ke jaringan mata. Contohnya ada dexamethasone. Rute absorpsi obat di mata. Corneal route yang pertama, jalur utama absorpsi obat topikal. Obat menembus lapisan kornea secara berurutan, mulai dari epitelium ke stroma, lalu ke endotelium, memerlukan sifat amfipatik untuk penetrasi optimal. Yang kedua, non-corneal route, jalur alternatif melalui konjungtiva, jaringan tenon, dan sklera. Penting untuk obat dengan permeabilitas kornea rendah
Absorpsi konjungtiva dapat menyebabkan efek sistemik yang tidak diinginkan. Terakhir ada periocular injection. Injeksi periokular meningkatkan konsentrasi obat di segmen posterior, meliputi subkonjungtival, subtenon, dan peribulbar, melewati barir permukaan dan mencapai target lebih efektif. Barir pada posterior segmen. Blood retinal barrier (BRB). Outer BRB dibentuk oleh tight junction cell (RPE), retinal pigment epithelium, sedangkan inner BRB dibentuk oleh endothelium, pembuluh darah retina. Melanin binding dikoroid dan RPE bertindak sebagai reservoir obat, memperlambat pelepasan namun membatasi bioavailabilitas aktif. Dilusi obat topikal, konsentrasi obat mengalami pengenceran hingga 250.000 sampai 1 juta kali lipat sebelum mencapai vitreous. Koroid memiliki aliran darah tertinggi per satuan massa jaringan, sehingga obat yang masuk ke sirkulasi koroidal akan cepat tereliminasi secara sistemik. Lanjut intravitreal. Intravitreal injection, rute langsung ke vitreous, maksudnya obat disuntikan langsung ke badan vitreous untuk mengobati penyakit segmen posterior mata. Resikonya endophthalmitis 0,2% dan retinal detachment 0,9%. Contoh obat anti-VEGF yaitu ranibizumab dan bevacizumab untuk terapi age-related macular degeneration. Obat protein memiliki waktu bertahan beberapa hari, sedangkan molekul kecil hanya beberapa jam. Lanjut, intravitreal implant. Implan yang melepaskan obat secara perlahan. Sustained release untuk terapi jangka panjang pada penyakit segmen posterior. Biodegradable Ozurdex dexamethasone 0,7 mg, efektif sekitar 4 bulan. Non-biodegradable Vitrasert, Ratresert, dan Iluvien yang memberikan pelepasan obat jangka panjang untuk terapi penyakit kronis segmen posterior. Selanjutnya, device dan sistem pengiriman obat mata yang canggih. Ini untuk arah ke masa depan. Pertama ada MEMS, Microelectromechanical System, perangkat mikro dengan reservoir yang dapat diisi ulang untuk memberikan obat dengan dosis yang sangat presisi. Yang kedua ada Port Delivery System, PDS, implan intravitreal yang melepaskan obat secara berkelanjutan untuk terapi age-related macular degeneration sehingga frekuensi suntikan dapat dikurangi. Yang ketiga, Microbotic Delivery, teknologi mikrobot yang mengantarkan obat langsung ke target di dalam mata dengan akurasi dan kontrol yang tinggi. Selanjutnya ada stem cell dan terapi gen. Stem cell, yang pertama stem cell pluripotent, digunakan untuk meregenerasi jaringan mata seperti kornea, serta berpotensi mengobati age-related macular degeneration dan retinitis pigmentosa. Tantangannya mengendalikan inflamasi dan fibrosis setelah transplantasi. Yang kedua, terapi gen bertujuan memperbaiki atau mengganti gen yang rusak menggunakan viral vektor, adenovirus (AAV), adeno-associated virus, dan lentivirus. Non-viral vektor, metode penghantaran tanpa virus. AAV subretinal, vektor AAV disuntikan ke ruang subretinal untuk mengantarkan gen langsung ke sel retina. Beberapa kandidat terapi telah memasuki uji klinis dengan hasil yang menjanjikan. Kesimpulan singkatnya, mata memiliki barir unik dan alami yang menghambat penghantaran obat seperti tear film turnover, blood retinal barrier, dan tight junction pada retinal pigment epithelium. Oleh karena itu, peningkatan bioavailabilitas obat sangat penting agar terapi topikal maupun periokular dapat mencapai jaringan target secara efektif. Dan sustained release implant juga terobosan untuk segmen posterior seperti Ozurdex,
dan Iluvien, karena mampu memberikan pelepasan obat jangka panjang secara stabil. Selain itu, perkembangan terapi mata ke depan juga mencakup nanoteknologi. Ini untuk meningkatkan penghantaran dan penetrasi obat. Yang kedua ada gen terapi, vektor viral dan non-viral untuk memperbaiki gangguan genetik retina. Terakhir ada stem cell teknologi untuk regenerasi jaringan mata yang rusak. Ketiga pendekatan ini menjadi arah utama terapi oftalmologi modern yang lebih presisi dan berjangka panjang. Dan itu saja presentasi kita hari ini. Bila ada kesalahan ataupun ada tambahan, bisa diberikan di kolom komentar. Terima kasih.